Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Upaya Pemerintahan Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Dampit, Cicalengka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir pada kesempatan kali ini dan pada dosen pengampu Ibu Meti Media Stuti SSMAP. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman. Yang pertama ada saya sendiri, Bagindas Nawawi, kemudian ada Aji Sukma Maulana, ada Anissa Safa, Dwi Astuti, dan Nadia Lutfianti. Untuk materi yang pertama, yaitu ada latar belakang dan latar belakang Desa Dampit yang akan dijelaskan oleh Saudara Aji. Untuk Saudara Aji, kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Oke, pertama saya akan membacakan latar belakang. Stunting adalah masalah kesehatan yang banyak ditemukan di negara berkembang termasuk Indonesia. Stunting atau pendek merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Berdasarkan data Riset Kesehatan dalam kurung Riskesdas tahun 2019, angka stunting di Indonesia sebesar 27,62%. Maaf, 27,67% menurut WHO. Masalah kesehatan masyarakat dianggap masalah kronis ketika prevalensi stunting melebihi 20%. WHO juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Asia pada tahun 2017. Sejauh ini, minat pemerintah dalam mengatasi masalah stunting cukup beralasan. Terbukti dengan adanya berbagai langkah untuk menangani masalah stunting ini. Next. Di sini ada latar belakang Desa Dampit. Desa Dampit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Di desa tersebut, pencegahan stunting menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa karena stunting merupakan kurangnya gizi pada anak yang dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Aji. Kemudian materi selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Saudari Dwi, kita persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih meneliti Desa Dampit karena di Desa Dampit tersebut sebelumnya sudah ada kasus stunting yang menimpa anak-anak. Untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah Desa Dampit dalam menangani kasus stunting di desa tersebut, maka kami melakukan penelitian ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Dwi. Tadi sudah menjelaskan tujuan dari penelitian kita. Kemudian ada tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Saudari Nadia, kami persilahkan. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang tinjauan pustaka. Menurut Kotler, pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan secara umum adalah rasa menyenangkan yang diberikan kepada orang lain, disertai kemudahan-kemudahan dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Sedangkan stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth atau tumbuh kejar akan menimbulkan permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya kesakitan dan kematian. Perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan motorik terlambat,
dan terhambatnya pertumbuhan mental. Oleh karena itu, stunting merupakan prediktor buruk yang berpengaruh pada pengembangan potensi bangsa menurut UNICEF 2013. Selanjutnya ada kolaborasi. Menurut Thomson 2007, mendefinisikan kolaborasi sebagai proses di mana para pelaku otonom atau semi-otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan peraturan dan struktur yang mengatur hubungan dan cara mereka untuk bertindak atau memutuskan isu-isu yang mempertemukan mereka. Ini merupakan proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada pemerintahan desa. Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut dikatakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan hak desa sebagai perincian dari pemerintahan desa. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Saudari Dwi, kami persilakan kembali. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan dengan cara observasi dan wawancara. Dalam metode penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya seperti pemilihan informan, pencatatan data informasi, hasil pengumpulan data. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Terima kasih Saudari Dwi. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Sapa. Pada Anissa Sapa kami persilakan. Makasih moderator. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang program yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Dampit dan Ketua Posyandu. Satu, menganggarkan PMT atau pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan ini bertujuan untuk memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya dan mencegah stunting. Pemberian makanan tambahan ini berupa asupan susu dan vitamin pada ibu hamil di 1000 hari pertama sampai umur 2 tahun. Menurut Kemenkes, syarat makanan yang diberikan dalam PMT Posyandu harus bermutu seperti dapat diterima dalam hal bentuk rasa dan biasa dikonsumsi sehari-hari, kemudian sesuai dengan norma dan agama yang berlaku di masyarakat, mudah dibuat dengan peralatan memasak yang tersedia di rumah tangga dan pembuatannya tidak lama, memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita, aman dalam arti terbebas dari kuman, tidak mengandung bahan pengawet, zat pewarna, ataupun zat aldehidik lainnya. Mengandung zat-zat bergizi seperti karbohidrat, protein hewan maupun nabati, serta vitamin dan mineral. Kemudian, melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait stunting. Di Desa Dampit sendiri terdapat 8 RW dan 8 posyandu yang statusnya mandiri dan beranggota 5 orang dengan melakukan cek klasifikasi setiap 1 kali setiap bulannya. Dalam pencegahan stunting ini, Kepala Desa dan Posyandu memberikan penyuluhan seperti mengurus dan mendidik anak agar tidak kekurangan gizi nantinya dan mengkoordinir kelompok untuk mengurangi stunting. Dalam melakukan penyuluhan ini atau sosialisasi yang diselenggarakan seperti bidan Ibu RW di Desa Dampit Cicalengka dengan cara melakukan klasifikasi terkait anak yang masuk dalam kategori stunting dan pada ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi yang untuk asupan makanan yang bergizi dan intervensinya. Selain melalui penyuluhan, Kepala Desa Dampit dan Posyandu juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi dari media sosial, seperti mendatangi setiap rumah warga dengan melakukan pendataan bagi anak yang terkena gejala stunting. Setelah dilakukan pendataan bagi anak
anak yang terkena stunting kemudian diarahkan untuk melakukan cek kesehatan dan pemberian makanan tambahan seperti susu dan vitamin. Terima kasih. Terima kasih Anissa Safa yang sudah menjelaskan pembahasan mengenai menganggarkan PMT, pemberian makanan tambahan, dan melakukan penyuluhan atau sosialisasi terkait stunting. Ya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu dalam hal ini peran dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk mencegah stunting. Melalui program ini pemerintah juga Posyandu ikut berpartisipasi dalam mengklasifikasikan dan kategori anak yang stunting untuk mudah diberi PMT, pemberian makanan tambahan, dan dilihat perkembangannya. Pemerintah pusat juga berperan dalam anggaran dana yang dikhususkan dalam program pencegahan stunting. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi hal utama yang dibutuhkan. Karena para orang tua ini juga harus mendapatkan penyuluhan dan kepahaman tentang masalah kesehatan untuk bayi sejak dalam kandungan maupun balita sampai umur 2 tahun, yang perlu menjadi perhatian khusus untuk suami terhadap istrinya. Ya, sekian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.